Dewa Perang. Bab 461. Karena Ye Junlin tidak bergerak, biarkan Yuan Futu yang melakukannya. Setelah membaca foto-foto itu, mata Yuan Futu berbinar. Ada wanita cantik seperti itu. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Yuan Futu terkejut. Su Zaolong tersenyum dan berkata, Yuan Shao, aku berjanji bahwa orang sungguhan lebih baik daripada foto. Oke, serahkan tugas ini padamu. Bawa dia dan Zheng Zihan kepadaku. Hati Yuan Futu panas. Li Erie berkata, Yuan Shao, jika ini masalahnya, saya ingin berbicara dengan Anda. Fang Ziqing, wakil presiden Yunting Group, sangat cantik, dan mungkin lebih buruk daripada Li Ziran, tetapi tidak jauh lebih buruk. Hahaha. Apakah Fang Ziqing ini cantik atau tidak? Hanya karena dia adalah wakil presiden dari Yunting Group, dia harus ditangkap untukku. Yuan Futu menunjukkan ekspresi gila. Su Zaolong ragu-ragu dan berkata dengan malu, Yuan Shao, saya masih bisa mendapatkan Zheng Zihan. Tetapi saya tidak berani Li Ziran dan Fang Ziqing. Saya telah banyak menderita dari tangan Yunting Group. Limbah. Bon. Pergi bersamanya. Yuan Futu melambaikan tangannya. Oke. Aku berjanji akan mengirim seseorang ke Yuan Shao. Su Zaolong berjanji. Senyum sukses muncul di sudut mulutnya. Zheng Zihan telah menjadi sangat populer baru-baru ini dan memiliki jutaan penggemar. Tapi gadis kecil ini menjaga dari kesombongan dan kecerobohan, dan masih belajar untuk tampil di malam hari. Ledakan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan orang kurus seperti tiang muncul. Zheng Zihan menggigil ketakutan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Zheng Zihan bertanya. Ikut denganku. Seseorang mengundangmu untuk minum. Begitu suara itu jatuh, tulang-tulang itu langsung muncul di depannya, dan Zheng Zihan kehilangan kesadaran. Selanjutnya, Fang Ziqing dan Li Ziran. Mereka bertetangga. Su Zaolong tersenyum. Segera, sekelompok orang muncul di Taman Oriental. Fang Ziqing baru saja selesai mandi, memegang tablet, dan sedang membaca berita ekonomi. Pada saat ini, embusan angin datang ke balkon dan mengangkat tirai. Aku ingat menutup jendela balkon. Fang Ziqing bangkit untuk menutup jendela. Baru saja akan menutup jendela. Tiba-tiba sepasang tangan kurus muncul di balik tirai. Seperti hantu. Apa? Fang Ziqing berteriak kaget. Setelah itu, White Bone dan Su Zaolong muncul. Halo, Tuan Fang. Keluarga saya Yuan Shao mengundang Anda untuk datang dan duduk. Tulang berkata dengan dingin. Siapa Shao Yuan? Aku tidak tahu. Selain itu, ilegal bagimu untuk masuk ke kamarku secara pribadi. Fang Ziqing berkata dengan marah. Bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Bai Bon pindah ke Fang Ziqing dalam sekejap dan menjatuhkannya. Selanjutnya Li Ziran. Su Zaolong menunjukkan senyum gila. Dibandingkan dengan Yunting Group, musuh terbesarnya adalah Li Ziran dan Ye Junlin. Li Ziran ingin mengambilnya. Ye Junlin harus mati. Saat ini adalah kesempatan terbaik. Singkirkan Ye Junlin dengan tangan tulang, dan balas dendam saudaranya. Marbones, mungkin akan sedikit berbahaya selanjutnya. Su Zaolong berkata tiba-tiba, menunjukkan sedikit rasa takut. Tulang-tulang itu menunjukkan sentuhan kejutan, bahaya. Tuan Bon tahu sesuatu. Suami Li Ziran, Ye Junlin, adalah keluarga yang taat. Keluarga suku sangat menderita karenanya. Sekarang aku tidak berani menyentuhnya. Su Zaolong dengan gemetar berkata, Hah, sampah. Orang kecil tidak bisa menanganinya. Tulang tampak meremehkan. Langsung ke lantai datar besar milik Ye Junlin. Su Zaolong tersenyum. Punya umpan. Ye Junlin melihat bagaimana kamu mati kali ini. Dia juga dengan cepat mengikuti. Bab 462. Setelah memasuki flat besar Ye Junlin, tidak ada seorang pun. Hah, orang-orang tidak ada di sana. Su Zaolong melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Periksalah untukku segera. Su Zaolong mengikuti bawahannya secara manusiawi. Bones melambaikan tangannya. Tidak. Bawa pulang keduanya dulu. Yuan Shao tidak sabar. Oke. Setelah aku memeriksanya, aku akan mengirim Li Ziran. Akhirnya, Fang Ziqing dan Zheng Zihan dikirim ke keluarga Xiao. Melihat kecantikan Fang Ziqing dan Zheng Zihan, mata Yuan Futu berbinar. Harapan barusan tidak sia-sia.
Tapi barusan, sangat tidak nyaman untuk menunggu. Yuan Futu sudah ada di sini. Jadi kalau mau makan Fang Ziqing harus nunggu beberapa saat. Kalau begitu Sao Yuan, aku akan mencari Li Ziran sekarang. Su Zhaolong bertanya. Yuan Futu melambaikan tangannya dan mendesak, cepat, sudah terlambat. Malam ini, Li Ziran dan Ye Junlin pergi ke rumah orang tua mereka. Tak lama kemudian, mereka kembali. Hah, kenapa Ziqing tidur sangat awal malam ini? Li Ziran mau tidak mau melihat lampu di kamar Fang Ziqing padam. Di masa lalu, lampu Fang Ziqing menyala pada pukul 1 atau 2, dan dia gila kerja. Ada yang salah. Ye Junlin merasa tidak normal. Karena dia telah menerima kabar dari Lao Jiu yang mengatakan bahwa Yuan Futu telah datang ke Suzhou dan Hangzhou. Dia tidak menganggapnya serius. Sekarang urusan Fang Ziqing membuatnya segera memikirkannya. Istriku, kembali dulu. Aku punya sesuatu untuk ditangani. Ye Junlin membiarkan Li Zi mewarnai kembali, dan kemudian mengatur seseorang untuk melindunginya. Keluar dari Taman Oriental, Qinglong segera melaju untuk menjemputnya. Jenderal, Nona Fang dibawa pergi, bersama dengan Zheng Zihan. Yuan Futu ini sangat kejam di keluarga Xiao, membunuh dan bermain trik, dan tidak melakukan kesalahan. Jalan Qinglong. Apakah itu luar biasa? Ye Junlin bertanya. Ayah angkat Yuan Futu, Yuan Sanhe, adalah orang pertama di Provinsi Jiangnan. Dan keempat jenderalnya semuanya adalah tuan dengan 1 musuh dan 1000. Jalan Qinglong. Ye Junlin terdengar seperti tersenyum. Yah, panggil Baihu untuk memberitahunya bahwa dia adalah seorang master. Ketidakkekalan hitam dan putih terakhir kali terlalu lemah, dan Baihu mengeluh. Oke, mengerti. Di villa rumah keluarga Xiao. Semua orang di keluarga Xiao berlutut di pengadilan. Yuan Futu sedang menunggu. 3 pertempuran tulang akan siap. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Fang Ziqing dan Zheng Zihan bangun. Mereka memandang semua orang dengan ngeri. Haha, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yuan Futu dari ibu kota provinsi. Mengundang Anda berdua untuk datang dan minum bersama. Yuan Fu tersenyum. Zheng Zihan takut dan bersembunyi di belakang Fang Ziqing. Fang Ziqing tenang. Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa aku harus minum denganmu? Apakah kamu tidak tahu sekarang? Terlebih lagi, grup Yunting akan segera jatuh. Bukankah lebih baik mengikuti saya? Yuan Fu tersenyum. Apa? Grup Yunting akan jatuh. Fang Ziqing tahu bahwa ada kontradiksi antara ibu kota provinsi dan grup Yunting, dan segera bereaksi bahwa itu adalah balas dendam rakyat. Ini adalah keluarga Li Xiao. Melihat pria yang berlutut, Fang Ziqing berseru. Apakah orang ini terlalu kuat? Bahkan keluarga Xiao bukan lawan. Fang Ziqing, kan? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu satu hal. Ketika Li Erye memberitahu Fang Ziqing apa yang terjadi pada keluarga Xiao, dia tercengang. Yuan Futu ini terlalu menakutkan, bukan? Dia benar-benar menghina keluarga Xiao seperti ini. Yuan Futu melihat kegenitan Fang Ziqing dan rasa malu Zheng Zihan, dan dia tertarik lagi. Yuan Futu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Fang Ziqing mundur tanpa sadar setelah memikirkan sesuatu. Bab 463. Engah. Yuan Futu melemparkan Fang Ziqing dan Zheng Zihan ke tempat tidur. Dia juga seorang Lian Jiazi. Bagaimana bisa dua wanita menolak? Sentuhan putus asa melintas di matanya. Xiao Guopu dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Yuan Shao ini terlalu tidak bermoral. Dengan begitu banyak orang di sini, itu dimulai. Sungguh menyedihkan bagi kedua gadis itu untuk ditatap oleh Yuan Futu. Ledakan. Retakan. Pada saat ini, pintu villa jatuh dan semua jendela pecah. Gerakan besar itu mengejutkan semua orang. Semua orang tiba-tiba berhenti di pintu. Bahkan Yuan Futu, yang melompat, berhenti dan menatap pintu dengan membabi buta. 4 orang muncul di pintu. Ketiga Qilin dan Baihu berdiri di kedua sisi. Ye Junlin di tengah memiliki sebatang rokok di mulutnya. Hah? Ye Junlin. Seorang anggota grup Yunting. Apakah kamu Lunang Xuan? Li Erye dan Su Zhaolong berbicara satu demi satu, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Hah? Apa? Orang-orang dari Yunting Group. Setelah Yuan Futu mengenakan jubah mandinya, dia berjalan dengan penuh semangat.
Bones, King Kong dan Arahat juga menunjukkan sentuhan kegembiraan. Haha, ada jalan ke surga. Kamu tidak pergi. Tidak ada jalan ke neraka. Kamu pergi saja. Yuan Futu tertawa keras. Li Erye dan Su Zhaolong juga sangat bersemangat. Orang-orang dari Yunting Group akhirnya tiba. Di tangan Yuan Futu, hanya ada jalan buntu. Balas dendam keluarga Li dan balas dendam keluarga Su bisa dibalaskan. Ye Junlin, tunggu saja mati. Su Zhaolong tertawa. Ambilkan untukku. Yuan Futu melambaikan tangannya. Tulang putih melangkah maju dan menatap Ye Junlin. Bai Hu melangkah maju dan mengaitkan jarinya pada mereka bertiga. Kalian bertiga pergi bersama. Kesombongan Bai Hu mengejutkan semua orang yang hadir. Menghadapi Yuan Futu dan 3 perang besar, dia masih sangat arogan. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Mati. Lohan memiliki temperamen yang paling keras, mengaum di mana-mana, menyerang harimau putih seperti harimau yang turun gunung. Dia berlatih seni bela diri horizontal Shaolin. Kekuatannya luar biasa. Dia pernah membunuh tiger dan leopard dengan 1 pukulan. Kotoran. Dia meledakkan pukulan, mengeluarkan suara yang menakutkan di udara. Arahat bisa membunuh seseorang dengan 1 pukulan. Bai Hu juga meninju. Sebuah tinju yang tampaknya berkibar, tetapi menyiratkan niat dan kekuatan membunuh yang paling kejam. Wajah Lohan berubah liar ketika dia melakukan kontak dengan Qi Jin. Terlalu kuat. Ledakan. Tinju keduanya terbanting bersama dan mengeluarkan suara tumpul. Engah. Tapi mulut Lohan menyemburkan darah, dan lengan kanannya meledak, berdarah dan berdarah, seolah-olah telah hancur berantakan. Kotoran. Dia meluncur keluar lebih dari 10 meter, akhirnya berlutut di tanah, berdarah dari Qiqiao, menundukkan kepalanya, dan kehilangan napas. Bunuh dengan pukulan. Penonton terkejut. Saya akan membunuhmu. White Bone juga telah diaktifkan, dan bergegas ke White Tiger untuk membunuhnya. Kecepatan tulang secepat kilat, menarik keluar bayangan. Terjebak. Bai Hu lebih cepat dan meraih pergelangan tangannya. Retakan. Bai Hu membentaknya dengan ringan, dan pergelangan tangan Bai Bone patah. Tulang-tulang itu menjerit. Retakan. Selanjutnya, lengan, pergelangan kaki, dan kaki Bai Hu dipatahkan oleh Bai Hu satu persatu. Seluruh sosok tulang putih itu seperti kerangka yang tergeletak di tanah. Terlihat sangat menyedihkan. Mati untukku. Tubuh seperti King Kong Hill ditekan ke samping. Ledakan. Bai Hu menekan kepalanya dan memukulnya dengan pukulan. Ledakan. 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 Setelah 8 pukulan berturut-turut, kepala King Kong berdarah dan wajahnya cekung. Engah. Tubuh besar King Kong jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Dalam 4 pertempuran besar Yuan Sanhe, 3 dari mereka terbunuh oleh harimau putih. Bab 464. Setelah menyelesaikan ketiganya, Bai Hu mengeluarkan sapu tangan putih dan menyekat tangannya. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya, ada seseorang yang bisa melawan. Dan aku memukulinya sampai mati dengan 8 pukulan. Ada keheningan yang mati di lapangan. Semua orang menahan napas, bahkan tidak berani bernapas. Hasil ini tidak terbayangkan. Ketiganya adalah pembunuh terkenal di Provinsi Jiangnan. Dewa Wabah, yang harus menghindari bahkan hitam dan putih, dibunuh oleh 1 orang. Li Erye menyadari bahwa dia salah saat ini. Di depan orang ini, ketidakkekalan hitam dan putih bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang sedikit pun. Saya pikir mereka berdua tinggal untuk waktu yang lama. Su Zhaolong takut buang air kecil. Yuan Futu memandang Bai Hu, gemetar ketakutan. Tidak. Tidak mungkin. Dalam kognisi Yuan Futu, 4 perang dunia akan menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Tapi hari ini terbunuh 3 sekaligus. Ini hanya menghancurkan kognisinya. Yuan Futu, kan? Tetap di sini saat kamu datang ke Suzhou dan Hangzhou. Bai Hu menendang dada Yuan Futu dengan tendangan mendadak. Engah. Yuan Futu terbang lebih dari 20 meter, dan membanting dinding dengan keras. Akhirnya, setelah mengeluarkan noda darah berbentuk manusia, noda itu jatuh ke tanah. Orang mati tidak bisa mati lagi. Mendesis. Ketika semua orang melihat retakan padat di dinding. Menjadi gila. Apakah itu manusia? Abnormal. Terlalu tidak normal. Bai Hu tersenyum. Nampak puas dengan lawan malam ini. Dia masih punya ayah angkat, kan?
Semoga dia lebih kuat. Bai Hu tampak penuh harap. Semua orang di keluarga Xiao tercengang. Terlalu kuat. Qilin memandang Li Erye dan yang lainnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan pergi ketika kamu datang ke Suzhou dan Hangzhou. Dan tinggal di sini selamanya. Kata-kata Qilin ini setara dengan cobaan. Dan Li Erye dan beberapa orang juga mati. Tidak ada yang mengira bahwa putra Yuan Sanhe yang saleh dan 3 perang besar hanya akan berada di sini untuk waktu yang lama. Kecuali tulang. Semuanya mati. Tulang lebih baik daripada kematian. Puluhan tulang patah. Pada akhirnya, tulang-tulang itu tidak sampai ke ibu kota provinsi. Dan mereka dilukai hidup-hidup. Ini adalah waktu terburuk bagi faksi Yuan Sanhe dalam 10 tahun. Fang Ziqing dan Zheng Zihan dibawa pergi oleh Ye Junlin. Zheng Zihan memandang Ye Junlin dengan rasa terima kasih. Dialah yang mengembangkan dirinya sebagai seseorang yang tidak dapat menemukan pekerjaan menjadi bintang dengan jutaan penggemar. Tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menyelamatkan hidupnya hari ini. Zheng Zihan menatap mata Ye Junlin secara berbeda. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Fang Ziqing bertanya. Ini juga kedua kalinya Ye Junlin menyelamatkannya. Padahal bukan dia yang menembak. Ziran. Melihat tidak ada lampu di kediamanmu. Kurasa ada yang salah. Ye Jun mendekat. Fang Ziqing berkata dengan malu-malu. Terima kasih. Karena telah menyelamatkanku lagi. Sekarang menghadap Ye Junlin. Wajahnya panas. Terima Ziran jika kamu ingin berterima kasih. Ye Junlin mengirim Zheng Zihan kembali ke kediamannya. Sebelum turun dari mobil, dia menatap Ye Junlin dengan malu-malu dan berkata, Kakak Ye, aku akan membalasmu. Jinling Zijin Manor. Yuan Sanhe sedang membuat teh. Sementara Topan duduk di seberang dan tidak mengatakan apa-apa. Kantong teh ini diberikan kepadaku oleh seorang biksu tinggi. Sakit sekali meminumnya. Yuan Sanhe tersenyum. Tidak hanya Topan tidak berbicara, tetapi ekspresinya tidak berubah. Keadaan pikirannya telah mencapai keadaan ini. Tuan yang besar itu buruk. Yang besar itu buruk. Pada saat ini, ada ledakan kebisingan di luar. Sangat berantakan. Yuan Sanhe tampak tidak senang. Betapa layak menjadi sangat berisik. Topan masih duduk di sana, seperti robot. Tuan, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Budak tua Qiu Lao, yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Yuan Sanhe, berlari masuk dan berseru. Bab 465. Mengikuti Yuan Sanhe selama 50 tahun. Qiu Lao sangat mirip dengan Yuan Sanhe baik dalam karakter maupun gaya. Qiu tua tidak pernah begitu bingung. Itu pasti kecelakaan. Yuan Sanhe berdiri dan bertanya, apa yang terjadi dengan Lao Qiu? Tuan, Anda harus keluar dan melihat. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Qiu tua menyeka air matanya. Ledakan. Yuan Sanhe menyadari sesuatu dan segera keluar. Ketika saya datang ke alun-alun kecil di tengah manor, banyak orang dikelilingi. Mereka semua adalah bos super di Jinling, ibu kota provinsi. Ditempatkan di alun-alun kecil adalah mayat, ditutupi dengan kain putih. Apa yang telah terjadi? Setelah Yuan Sanhe tiba, semua orang secara otomatis berpisah. Tuan, Anda harus bertahan. Patriark Li dan Patriark Su berkata dengan serius. Mereka sudah menangis. Mendengar berita ini, Yuan Sanhe menutup matanya dengan putus asa. Tubuhnya gemetar, dan tangannya yang terulur tidak berani mengangkat kain putih itu. Topan di belakangnya maju selangkah dan mengangkat kain putih ketujuh mayat itu. Mayat dingin Yuan Futu, 3 jenderal besar, rombongan Li Erye, dan Su Zaolong semuanya ada di depan mata semua orang. Keluarga Su, keluarga Li telah menangis untuk sementara waktu. Ledakan. Ketika dia melihat mayat putranya dan bawahannya, kepala Yuan Sanhe akan meledak. Garis pertahanan psikologisnya runtuh sepenuhnya pada saat ini. Selama 50 tahun, tidak pernah ada hari yang menyedihkan seperti ini. Dia tidak membunuh siapapun dalam 30 tahun. Dan dia ingin membunuh pada saat ini. Bahkan merindukan darah. Ketika Topan melihat tubuh ketiga bersaudara itu, dia menyipitkan matanya. Dan udara ganas yang mengerikan pecah di tubuhnya. Semua orang yang hadir merasakan suhu turun tajam. Dan semua orang mau tidak mau berperang dingin. Sesuatu yang besar akan terjadi. Semua orang mengetahuinya dengan baik. Sejak saat itu,
Provinsi Jiangnan tidak akan terlalu damai. Jika Anda memaksa suami Anda ke titik seperti itu, Dewa Peri Daluo tidak akan bisa menyelamatkannya. Yuan Sanhe tidak menyangka bahwa 3 perang akan berjalan bersama dan semuanya mati. Bahkan putra kesayangannya sudah mati. Yuan Sanhe tidak memiliki anak di bawah lututnya. Yuan Futu adalah putra saudara lelakinya yang baik, yang meninggal untuk menyelamatkannya. Yuan Sanhe selalu menganggapnya sebagai miliknya. Sekarang Yuan Futu sudah mati. Dia sakit. Kakak, aku gagal menjaga anakmu. Salahku. Yuan Sanhe meraung ke langit. Apa yang harus Anda lakukan, Tuan? Anda harus memutuskan. Jika tidak akan lama sebelum seluruh Jiangnan menjadi milik grup Yunting. Semua orang berkata satu demi satu. Yuan Sanhe berkata dengan marah. Lao Qiu memberitahu bahwa pemakaman akan diadakan dalam 3 hari. Putraku dan ketiga saudara laki-lakiku akan pergi dengan anggun. Aku ingin semua Jiangnan tahu tentang pemakaman ini. Tuan, mengerti. Kedua, panggil semua kementerian lama dan kembali dalam 3 hari. Ketiga, beritahu 24 anak didik saya dan minta mereka untuk membawa semua kartu hall mereka ke ibu kota provinsi untuk berkumpul. Mendengar perintah Yuan Sanhe, semua orang gemetar. Di 13 kota di provinsi Jiangnan, dengan pengecualian Suzhou dan Hangzhou, lingkaran dari 12 kota lainnya semuanya berada di bawah kendali Yuan Sanhe. Itu adalah pelayanan atau anak didiknya yang lama yang mendominasinya. 30 tahun yang lalu mereka pensiun, dan orang-orang ini bubar. Namun kini sang suami memberi perintah untuk berkumpul bersama. Panah yang menembus awan, ribuan pasukan datang untuk bertemu. Dalam 3 hari, seluruh lingkaran bawah tanah di provinsi Jiangnan akan berkumpul. Hanya untuk pergi ke Suzhou dan Hangzhou, mengundurkan diri dari Yunting Group. Anda tidak bisa membayangkan adegan seperti apa itu. Tapi tahu Yunting Group akan mati. Bab 466. Begitu berita itu keluar, terjadi gempa bumi besar di seluruh provinsi Jiangnan. Apakah itu kelas atas atau lingkaran bawah tanah? Sangat mengejutkan. Tuan Yuan Sanhe keluar dari gunung setelah pensiun selama 30 tahun, melakukan langkah besar. Menghimpun semua kementerian dan mahasiswa lama. Gila tidak seperti sebelumnya. Masalah terjadi. Sesuatu yang besar terjadi di provinsi Jiangnan. Tuan benar-benar marah. Setelah perintah suami dikeluarkan, lingkaran bawah tanah dari 13 kota di provinsi Jiangnan segera mengumpulkan staf mereka dan menuju ke ibu kota provinsi dengan cara yang perkasa. Truk orang dikirim ke ibu kota provinsi. Pemandangan itu mengejutkan. Tidak hanya itu, murid Yuan Sanhe ada di 13 kota, dan ada orang di bidang apapun. Mereka juga mengumpulkan semua kekuatan yang dapat dikumpulkan, bersiap untuk berpartisipasi dalam pemakaman 3 hari kemudian. Seseorang memperkirakan bahwa dalam 3 hari, setidaknya puluhan ribu orang dapat berkumpul. Semua orang terkejut lagi. Yuan Sanhe adalah raja sebenarnya dari provinsi Jiangnan. Setelah 30 tahun pensiun dan keluar dari gunung, dia mengangkat tangannya dan menanggapi dengan 100 tanggapan, dan ribuan pasukan dikumpulkan. Di mana-mana di provinsi Jiangnan tahu tentang langkah besar yang begitu kuat. Bahkan ibu kota provinsi itu tutup sebelah mata. Sulit untuk mengatasi kemarahan suami Anda. Selama tidak ada gejolak besar, pemakaman bisa dilakukan apa saja. Di Villa Gunung Ungu, Yuan Sanhe duduk di seberang topan. Topan itu masih terlihat sepi, dan sepertinya segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Yuan Sanhe sudah cukup tua, dan rambut abu-abunya rontok dalam semalam. Tuan, orang-orang dari 13 kota di provinsi Jiangnan berkumpul di sini. Saat ini ada 11.000 orang. Tidak hanya itu, tetapi murid-murid Anda dari beberapa provinsi berikutnya juga aktif datang. Pada akhirnya, saya memperkirakan akan ada 13.000. Ribuan orang. Qiu tua berdiri dan berkata. Yuan Sanhe mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia mengarahkan pandangannya pada topan dan berkata, aku selalu membiarkanmu menekan pembunuhan sebelumnya. Itu karena aku takut kamu akan kehilangan kemanusiaanmu dan menjadi binatang buas. Topan tidak berbicara. Tetapi pembunuhan telah berkurang banyak dalam 30 tahun terakhir. Sekarang beberapa orang memaksa kita untuk mengambil pisau daging lagi. Topan adalah waktu untuk mencabut pisaumu dan membunuhku. Bunuh sebanyak yang kamu bisa.
Yuan Sanhe memiliki wajah yang mengerikan dan pembuluh darah biru yang keras. Qiu tua di samping menggigil. Ini adalah pertama kalinya Yuan Sanhe membiarkan Topan menarik pisau dagingnya. Di masa lalu, dia takut Topan akan membunuh terlalu banyak orang. Tetapi sekarang dia benar-benar membuat orang membunuh terlalu banyak Topan. Cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Yuan Sanhe sekarang. Kematian Yuan Futu menyentuh skala negatifnya. Topan mengangkat kelopak matanya. Dan suaranya dengan suara serak berkata, "Aku akan membiarkan seluruh Suzhou dan Hangzhou dikuburkan." Ledakan. Qiu tua ketakutan hingga berkeringat dingin. Topan menyerang dengan sekuat tenaga. Siapa yang bisa menghentikannya? Kali ini benar-benar akan ada sungai darah dan gunung tulang. Tukang daging pertama di Provinsi Jiangnan tidak bisa berhenti menembak. Kali ini saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Ye Junlin Suhang menerima berita itu. Dan dia tersenyum acuh tak acuh, hehe. Masih ada orang yang berani mengumpulkan puluhan ribu orang di depanku. Apakah kamu mencari kematian? King Long dan Qilin saling memandang dan menghela nafas. Jenderal. Bahkan kami tidak menyangka Yuan Sanhe memiliki latar belakang yang kuat. Mengumpulkan begitu banyak orang dalam 3 hari. Itu masih meningkat. Layak menjadi orang pertama di Provinsi Jiangnan. Sebaliknya, Du Yueseng dan Chen Tianxiao terlalu lemah. Ini bosnya. Ye Junlin tersenyum. Bai Hu menunjukkan sedikit harapan. Dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada banyak master. Ada lebih dari 10.000 orang. Saya ingin mencoba. Ketika orang lain mendengarnya, otak Bai Hu sakit. Bab 467. Tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah orang gila, mesin perang. Bukannya dia tidak pernah melakukan apapun tentang satu orang terhadap puluhan ribu orang. Pada saat ini, Xiao Guopu bergegas. Tuan Ye sulit untuk ditangani. Bahkan jika kekuatanmu kuat dan latar belakang identitasmu tak terkalahkan. Tetapi jika kelompok orang ini menjadi gila, bahayanya masih ada. Puluhan ribu orang bergegas bersama. Saya pikir itu mengerikan. Tubuh Xiao Guopu sudah gemetar. Ye Junlin tampak santai. Lao Xiao menyiapkan peti mati untuk dikirim ke pemakaman. Hah? Apa maksudmu, Tuan Ye? Kepala Xiao Guopu sedikit bingung. Kirim peti mati ke Yuan Sanhe. Apakah ini untuk memprovokasi dia? Apa? Anda harus mempertanyakan apa yang saya katakan. Ye Jun mendekat. Jangan berani. Jangan berani. Aku akan segera membuat pengaturan. Xiao Guopu berkeringat dingin. Setelah Xiao Guopu pergi, Ye Junlin bertanya, di mana kavaleri 18 kesengsaraan? Laporan Jenderal. Saat ini di gurun barat laut. Kata Suzaku. Keluarkan perintah kavaleri ke-18 kesengsaraan surgawi akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Ye Junlin berkata dengan dingin. King Long. Qilin tahu bahwa Ye Junlin benar-benar bergerak. Semua orang tahu bahwa pasukan Ye Junlin adalah 100.000 api dan Brigade Besi Kuning. Tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Ye Junlin secara pribadi menciptakan beberapa pasukan skala kecil. Juga tak terkalahkan. Misalnya, 18 Cavaliers dari kesengsaraan surgawi terdiri dari 18 Master Super, yang seperti kesengsaraan surgawi. Begitu muncul, itu melambangkan kehancuran. Di masa lalu, Ye Junlin hanya membawa 18 Cavaliers of Heavenly Tribulation, total 19 orang, dan membunuh 20.000 orang dalam semalam, menghancurkan sebuah negara kecil. 18 orang gila ini seperti pisau baja, menusuk jantung musuh setiap saat. Di medan perang, semua orang adalah yang paling tabu untuk mendengar nama kavaleri ke-18 kesengsaraan surgawi. Karena saya tidak tahu kapan, seluruh barak akan dihancurkan. Juga beritahu Tatsuno bahwa sudah waktunya untuk pindah. Setelah datang ke daerah militer Jinling untuk beristirahat begitu lama, semua tulangnya berkarat. Ye Jun mendekat. Segera setelah perintah dikeluarkan, Brigade Besi Yan Huang Korps Tianlong yang ditempatkan di daerah militer Jinling sangat bersemangat. Setelah menahan diri selama 2 atau 3 bulan, akhirnya saya bisa curhat. Tatsuno dengan cepat mengumpulkan semua orang. Semuanya telah menghiburku. Akan ada misi tempur penting dalam 3 hari. Ayo bertarung berdampingan dengan Jenderal Kunlun. Tatsuno berkata dengan keras. Ledakan. Segera setelah saya mendengar itu, bisa bertarung berdampingan dengan jenderal tertinggi.
Semua orang sama bersemangatnya dengan meledakkan pot. Air mata memenuhi mata semua orang. Kesempatan seperti ini sangat langka. Saya harap Anda akan berjuang untuk Lao Su pada saat itu. Dan jangan biarkan Jenderal Kunlun dan pengawalnya mengambil tindakan. Kami akan menyelesaikan semuanya. Teriak Tatsuno. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Memiliki. Semua orang berteriak. Bisakah itu dilakukan? Bisa. Dijamin untuk menyelesaikan misi pertempuran. Mainkan dengan momentum Legiun Naga Surgawi saya. Beritahu Jenderal Kunlun bahwa naga itu ada di air dangkal. Dan naga batu itu diam. Tatsuno berteriak dengan antusias. Dan tenggorokannya menjadi serak. Legiun Naga. Tak terkalahkan. Legiun Naga. Tak terkalahkan. Ribuan prajurit meraung. Mengguncang dunia. Seluruh wilayah militer Jinling tercengang. Legiun bergerigi seperti itu terlalu menakutkan. Mereka masih memiliki misi tempur. Apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Semua orang di daerah militer Jinling sedang menyelidiki apa yang terjadi baru-baru ini. Brigade Besi Yan Huang lainnya dikirim. Ini pasti masalah besar. Bab 468. Di kantor Panglima Daerah Militer Jinling. Panglima itu duduk di kursinya. Alisnya berkerut. Hal yang sama berlaku untuk wakil komandan berikut dan pemimpin senior lainnya. Panglima bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada pertempuran di Provinsi Jiangnan dan daerah sekitarnya. Ya, tanyakan pada Tatsuno. Tatsuno bilang itu rahasia. Dan itu dikeluarkan oleh Jenderal Kunlun sendiri. Aku tidak tahu langkah besar apa. Beberapa orang melaporkan. Panglima Wilayah Militer Jinling menghela nafas kepada Wen Jun. Kuncinya adalah takut terjadi sesuatu di tempat kita. Saya bahkan tidak mengetahuinya. Pada akhirnya, Jenderal Kunlun yang menyelesaikannya. Komandan laporan. Sepertinya saya melihat beberapa petunjuk datang. Ding Ziyuan, Komandan Brigade Operasi Khusus, mengatakan. Kamu bilang. Baru-baru ini, urusan Yuan Sanhe, ibu kota provinsi, sedang berkecamuk. Dia memanggil kementerian lama dan anak didiknya. Dia mendengar bahwa dia akan memasuki Suzhou dan Hangzhou. Kata Ding Ziyuan. Oh, begitu. Putra angkat Yuan Sanhe dan 3 jenderal besar telah tinggal di Suzhou dan Hangzhou. Sekarang pikirkanlah. Kecuali Jenderal Kunlun, siapa yang mampu melawan Yuan Sanhe? Seorang wakil komandan segera berkata. Siang Wenjun tampak terkejut. Maksudmu Yuan Sanhe akan berhadapan langsung dengan Jenderal Kunlun? Ya. Yuan Sanhe memanggil kementerian dan siswa lama untuk pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk membalas dendam. Diperkirakan dia sendiri tidak tahu bahwa orang yang dia lawan adalah Jenderal Kunlun. Manusiawi lainnya. Sombong. Berani tidak menghormati Jenderal Kunlun. Bahkan berani menyerang Jenderal Kunlun. Ding Ziyuan membawa seseorang untuk menghancurkan Yuan Sanhe. Xiang Wenjun memiliki temperamen yang keras dan berkata dengan marah. Panglima tidak diizinkan. Legiun Naga Surgawi sudah bersiap. Menunjukkan bahwa Jenderal Kunlun akan berurusan dengan Yuan Sanhe secara pribadi. Dan kita tidak bisa melampauinya. Seseorang segera membujuk untuk menghentikannya. Itu benar. Kamu selalu memperhatikan situasi. Dan jika ada kelainan, segera selesaikan. Divisi pertama, Divisi 89, dan Brigade Operasi Khusus selalu siap. Memerintahkan untuk Wen Jun. Dimengerti, Komandan. Masih ada 1 hari sebelum pemakaman. Di Villa Gunung Ungu. Total 7 hingga 8.000 orang telah berkumpul, dan jumlahnya masih terus bertambah. Pada saat ini, di kamar, lebih dari 20 orang berdiri. Selain Kongres ke-13 Yuan Sanhe, ada juga selusin muridnya di antara mereka. Salah satunya, Wang Yuan, yang memakai kacamata berbingkai emas, adalah murid Yuan Sanhe yang paling disegani. Dia juga yang terkuat di antara banyak murid. Ini adalah pemimpin Sucheng. Kota ketiga di Provinsi Jiangnan. Tidak hanya bos dari lingkaran bawah tanah, dia telah melakukan bisnis tahun ini, bernilai puluhan miliar. Guru, yakinlah, tidak peduli apa latar belakang pihak lain atau kekuatan tak terkalahkan. Saya sangat ingin mereka membayarnya. Wang Yuan berkata dengan marah. Utang darah. Biarkan mereka dikubur. Sekelompok orang berteriak satu demi satu. Setelah melihat ini, Yuan Sanhe mengangguk lega.
Lao Qiu memberi saya perintah-perintah 28 anggota tingkat tinggi dari grup Yunting untuk datang ke Zijin Mountain Villa untuk pemakaman besok. Mereka akan membawa peti mati dan mengubur mereka secara pribadi. Berlutut di kuburan dan mengaku selama 3 hari 3 malam. Jika kamu tidak datang, bunuh saja. Yuan Sanhe menginstruksikan Qiu Lao. Segera perintah ini diteruskan langsung ke Yunting Group. Fang Ziqing dan pejabat tingkat tinggi lainnya sangat terkejut. Terutama beberapa orang mendengar gosip, mengatakan bahwa 10.000 orang akan dibunuh. Tiba-tiba, grup Yunting panik. Bekerja keras di mal selama bertahun-tahun. Banyak hal yang mengancam jiwa telah dialami. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sombong seperti ini. Bab 469. Kalian bekerja keras. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Setelah Ye Junlin melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Ya, semua orang bekerja keras. Fang Ziqing memikirkan orang kuat yang menyelamatkannya malam itu, dan tiba-tiba merasa jauh lebih aman di hatinya. Hari berikutnya, Purple Mountain Villa ditata dengan latar belakang hitam putih, dengan deretan karangan bunga di dindingnya. Pemakaman abad ini sangat menarik perhatian. Bahkan cuacanya suram, dan suasananya khusyuk dan sangat menyedihkan. 2 orang berdiri di depan aula berkabung. 1 orang adalah topan, dan kulitnya tak tergoyahkan. Salah satunya adalah Yuan Sanhe, dengan pinggang reyot, rambut beruban, dan banyak usia tua. Tapi sepasang matanya bersinar terang dan tajam. Dia telah pensiun selama 30 tahun, seperti singa tidur. Hari ini, singa ini akan bangun. Hasil dari kebangkitan adalah tulang menjadi gunung, dan darah mengalir ke sungai. Di dalam villa Gunung Ungu, di ruang terbuka yang luas, para selebritas dari ibu kota provinsi yang datang untuk menyampaikan belasungkawa berdiri di barisan depan. Di belakang, ada 13.000 orang berkumpul, penuh sesak dan kewalahan. Dia mengenakan setelan hitam seragam dengan bunga putih di dadanya dan ikat pinggang putih diikat di kepalanya. Adegan itu sangat mengejutkan dan spektakuler. Bolehkah saya bertanya siapa lagi yang dapat mengumpulkan begitu banyak orang di provinsi Jiangnan? 13.000 orang hanya dalam 3 hari. Ini Yuan Sanhe. Di provinsi Jiangnan, setiap orang harus memanggil Tuan dengan hormat. Membuatnya marah berarti membuat Jiangnan Tian marah. Kekuatan keluarga besar di ibu kota provinsi gemetar. Selama retret Yuan Sanhe, banyak dari mereka berpikir bahwa Yuan Sanhe tidak lagi baik. Bahkan Li Erye bisa menggantikannya. Sekarang tampaknya ide mereka adalah lelucon besar. Siapa yang bisa menyaingi Yuan Sanhe sekarang? Siapa yang bisa menggantikan? Yuan Sanhe meluruskan bunga kecil di dadanya. Dan dia berkata dengan keras, haha, aku tidak menyangka akan ada kesempatan seperti ini ketika aku bertemu denganmu. Anak-anak tumpangan. Terima kasih semuanya. Saat dia berkata, Yuan Sanhe membungkuk. Kepala naga tertunduk. Dan 13.000 orang tampak bersemangat. Dan kemarahan paling primitif di hati mereka bangkit. Tuan, Tuan. Semua orang berteriak dengan penuh semangat. Awalnya, saya, Yuan, harus terus mundur. Tetapi beberapa penduduk asli asing telah berulang kali memprovokasi provinsi Jiangnan kami. Menduduki wilayah kami. Mengkanibal industri kami. Dan bahkan membantai kami. Meninggalkan kami tidak ada ruang untuk bertahan hidup. Hari ini, saya, seseorang dari Yuan, mengumumkan bahwa saya akan menggunakan semua kekuatan saya dalam hidup saya untuk tinggal bersama grup Yunting selamanya. Yuan Sanhe berkata dengan keras. Tak berujung. Tak berujung. Utang darah. Utang darah. Utang darah. Lebih dari 10.000 orang di antara penonton berteriak bersama. Membunuh langit. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang di provinsi Jiangnan gemetar. Kuat. Terlalu kuat. Siapapun yang memprovokasi Yuan Sanhe tidak beruntung. Tuan, masih ada 10 menit sebelum pemakaman dimulai. Dan grup Yunting pergi. Qiu tua mengingatkannya di sebelahnya. Yuan Sanhe mengangguk. Wang Yuan bertanya, Guru, bagaimana jika tidak ada yang datang ke grup Yunting? Kilatan di mata Yuan Sanhe. Kalau begitu bunuh langsung dan ratakan grup Yunting. Aku ingin seluruh Suhang dikuburkan. Dimengerti, Guru. Wang Yuan ingin menjadi garda depan. Wang Yuan berinisiatif mengundang Ying. Bagus. Yuan Sanhe sangat puas. Dia paling menyukai Wang Yuan.
Grup Yunting ada di sini. Pada saat ini, suara keras datang. Wow! Ada lebih dari 10.000 orang di lapangan. Semuanya melihat ke arah lorong. Pada tampilan ini, kulit semua orang berubah drastis. Bab 470. Karena mereka melihat 4 orang datang dengan peti mati. Sebagai kekuatan yang bermusuhan, dia membawa peti mati di pemakaman. Bukankah ini provokasi telanjang? Lebih dari 10.000 orang yang hadir marah. Semua orang tidak sabar untuk menghancurkan 4 orang yang membawa peti mati di tempat. Melihat Yuan Sanhe melambaikan tangannya, semua talenta menghentikan kegelisahan mereka. Semua orang memandang dengan marah pada 4 orang yang membawa peti mati ke alun-alun di depan. Ledakan. Peti mati itu jatuh dengan berat, memercikkan debu. Halo, Tuan Yuan, sepatah kata atas nama pemilik Yunting Group. Kata pemimpin itu. Kamu masih harus bicara di sini. Wang Yuan marah. Kucing dan anjing jenis apa yang bisa berbicara langsung dengan ayah angkat? Tidak apa-apa. Biarkan dia berkata. Sungai Yuanshan. Dia berharap Tuan Yuan hari ini dan hadiah setiap tahun. Mendesis. Kata-kata itu jatuh. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Dan lebih dari 10.000 orang menahan napas dan tidak mengeluarkan suara. Karena kalimat ini terlalu mengejutkan. Selamat di pemakaman adalah kutukan paling berbisa. Ayah angkat, saya akan membawa seseorang ke Suzhou dan Hangzhou, sehingga seluruh Suzhou dan Hangzhou akan dimakamkan. Saya ingin menghancurkan semua mayat grup Yunting. Wang Yuan meledak dalam kemarahan. Kementerian Lama Yuan Sanhe lainnya dan semua muridnya sangat marah. Ribuan mayat rusak. Lebih dari 13.000 orang di bawah tidak bisa menahan amarah. Satu persatu, seperti binatang buas yang keluar dari kandang. Hahaha. Yuan Sanhe tertawa bukannya marah. Bahkan topan menunjukkan senyuman. Ini sangat langka. Tidak ada alasan lain. Yuan Sanhe telah begitu arogan selama beberapa dekade dan belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Hari ini adalah pembuka mata baginya. Generasi muda sekarang benar-benar sombong. Yuan Sanhe tersenyum. Pada saat ini, orang yang datang untuk mengantarkan peti mati berkata, Tuan Yuan, peti mati ini adalah hadiah darinya. Mengatakan bahwa kamu dapat menggunakannya cepat atau lambat. Ledakan. Pada saat ini, mata Wang Yuan dan yang lainnya retak. Tinju mereka terkepal erat, dan mata mereka dipenuhi amarah. Provokasi berulang grup Yunting membuat mereka tak tertahankan. Selama dia laki-laki, dia ingin memotong grup Yunting menjadi beberapa bagian. Kebencian. Kebencian. Sial. Qiu Lao menggertakkan giginya. Bagaimana bisa ada penganiayaan seperti itu? Kelompok Yunting terlalu banyak menipu orang. Mereka tidak hanya datang untuk membawa peti mati dan mengubur mereka, tetapi mereka juga sangat provokatif. Mereka tidak menempatkan suami di mata mereka sama sekali. Wang Yuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Niat membunuhnya telah melonjak hingga ekstrim. Kotoran. Seseorang tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pisau dan bergegas menuju 4 orang yang membawa peti mati. Aku mengalahkan kalian. Pria itu mengayunkan pisau daging dan memotongnya. Ledakan. Tapi pisau itu diterbangkan dengan kekuatan besar, dan itu pecah menjadi 2 bagian. Keluar. Lepaskan mereka. Yuan Sanhe berkata dengan dingin. Itu adalah topan yang baru saja ditembakkan, dan menghancurkan pisau hanya dengan batu kecil. Kekuatan mengerikan ini luar biasa. Akhirnya, keempat orang itu membawa peti mati dan pergi. Yuan Sanhe menekan amarah di hatinya dan berkata, pemakaman berlanjut. Kirim saudaraku dan putraku untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Lebih dari 10.000 orang yang hadir masing-masing memegang semangkuk anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Retakan. Retakan. Setelah itu, semua orang menghancurkan gelas anggur mereka di tanah. Dan itu mengejutkan bagi puluhan ribu orang untuk melakukan ini bersama. Tuan, apakah dia dikuburkan sekarang? Tanya Qiu tua. Tidak. Bos grup Yunting harus membawa peti mati dan menguburnya sendiri. Dengarkan perintahku dan berangkat ke Suzhou dan Hangzhou. Aku ingin mengubah Suzhou dan Hangzhou menjadi neraka. Teriak Yuan Sanhe. Bersambung.